Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di luar kota kuno, di puncak gunung tak berpenghuni, dua sosok perlahan turun dari kehampaan. Begitu dia mendarat, Xiaoyan melepas topeng yang menutupi wajahnya. Setelah menghela nafas panjang, Xiaoyan berbalik dan melihat ke arah Qinzong di belakangnya. Hahaha, saudara Qin, sudah lama sekali, ucap Xiaoyan. Begitu Qinzong mengangkat matanya, dia melihat wajah familiar Xiaoyan. Segera keduanya saling memandang dan tersenyum. Mata tua Qinzong sedikit lembab. Sejak berita kembalinya Xiaoyan sampai ke telinganya, hatinya tidak pernah tenang lagi. Aduh, aku benar-benar minta maaf atas kejadian barusan. Ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Itu sebabnya dia begitu merajalela, ucap Qinzong. Setelah sadar kembali, Qinzong mengingat apa yang baru saja terjadi dan tidak bisa menahan perasaan sedikit melankolis di hatinya. Hahaha, itu normal. Dia hanyalah seorang anak kecil. Memiliki kesombongan dan superioritas adalah hal yang normal, ucap Xiaoyan menjawab dengan senyuman. Namun bagaimanapun juga, dia tumbuh di bawah asuhan orang yang lebih tua sepertimu. Meskipun bakat kultivasinya bagus, itu juga karena apa yang disebut kepedulianmu sehingga hidupnya terlalu datar, ucap Xiaoyan lagi. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, Qinzong harus menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi berat. Kata-kata Xiaoyan tidak enak didengar, tapi setiap kata benar adanya. Dibandingkan dengan sanjungan dangkal beberapa orang, ini bisa dianggap sebagai kepedulian. Kekuatannya tidak buruk di antara rekan-rekannya. Tapi jika dia menghadapi pertarungan nyata sendirian, bahkan jika itu adalah ahli dengan level yang sama, dia pasti bukan tandingannya. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Kamu seharusnya memahami, ucap Xiaoyan menatap Qinzong di depannya. Ia tidak ingin teman-temannya mendapat masalah lagi karena berbagai alasan setelah ia pergi. Itu adalah hal terakhir yang ingin dilihat Xiaoyan. Oleh karena itu meskipun kata-katanya tidak enak didengar, dia tetap harus mengucapkannya. Ketika Qinzong mendengar perkataan Xiaoyan, dia sangat berterima kasih kepada Xiaoyan di dalam hatinya. Saudara Yan Xiao, bolehkah aku tahu mengapa kamu memanggil orang tua ini kali ini? Ucap Qinzong. Sejujurnya, Saudara Qinzong, aku telah memutuskan untuk meninggalkan kota kuno Lusa dan pergi ke wilayah barat, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi wajah Qinzong langsung terkejut. Sebentar lagi, apakah kamu siap untuk pergi? Ucap Qinzong. Xiaoyan mengangguk dan berkata sambil tertawa. Sebenarnya aku sudah cukup lama tinggal di kota kuno. Rencana awalku adalah meninggalkan kota kuno setelah aku keluar dari kolam petir kehampaan. Sekarang sepertinya rencanaku telah membuahkan hasil, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Qinzong tahu bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan. Oleh karena itu dia tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu, lelaki tua ini hanya bisa mendoakan perjalananmu aman. Meskipun wilayah barat tidak sebaik wilayah selatan, kami hanya berada di perbatasan barat daya. Dibandingkan dengan beberapa kota di wilayah barat, itu adalah masih jauh lebih buruk. Saat kamu pergi, kamu harus sangat berhati-hati, ucap Qinzong. Xiaoyan juga mengangguk dan menangkupkan tangannya ke arah Qinzong sambil tersenyum. Kemudian Qinzong sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya lagi. Saudara Yan Xiao, kamu tidak mungkin memanggilku kali ini hanya untuk memberitahuku bahwa kamu akan pergi kan? Ucap Qinzong. Xiaoyan sekali lagi tersenyum. Saudara Qinzong adalah satu-satunya yang mengenalku, ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya tertawa serempak. Setelah beberapa lama, Xiaoyan perlahan-lahan menarik senyumnya dan berkata kepada Qinzong dengan suara dalam. Saudara Qin, apakah kamu ingat bahwa 2 tahun lalu, sebelum kita memasuki kolam petir kehampaan, sudah aku bilang kepadamu bahwa aku ingin meminta bantuanmu setelah kita meninggalkan kolam petir kehampaan, ucap Xiaoyan. Qinzong mengangguk. Dia tidak pernah berani melupakan masalah ini karena dia sangat yakin bahwa Xiaoyan pasti akan kembali. Hahaha, saudara Yan Xiao, jika kamu butuh bantuan, katakan saja,
Aku sudah lama menunggumu memohon kepadaku. Hahaha, ucap Kinzong setengah bercanda menggoda Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa saat mendengar ini. Saudara Kinzong, aku ingin memintamu membantuku mengurus klan, ucap Xiaoyan. Saudara Yan Xiao, katakan saja. Selama kamu berbicara, aku pasti akan menjamin keselamatan klan ini, ucap Kinzong. Melihat ini, Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Kinzong. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada saudara Qin terlebih dulu. Faktanya klan ini tidak terlalu besar. Ini juga merupakan klan di kota kecil di perbatasan barat daya. Nama klan tersebut adalah Liu, dan nama pemimpin klan adalah Liu Huabai. Aku hanya berharap saudara Qin dapat meluangkan waktu untuk mengirim seseorang untuk mengurusnya setelah aku pergi. Pada saat itu selama kamu mengirim seseorang untuk memanggil namaku, mereka akan tahu, ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan memberitahu Kinzong secara mendetail tentang situasi umum klan Liu. Kinzong juga mengangguk terus-menerus. Jelas dia sangat peduli dengan permintaan Xiaoyan. Hahaha, bagus. Orang tua ini akan mengingatkan klan Liu di kota Qinyang. Itu hanya sebuah klan. Saudara Yan Xiao, jangan khawatir. Orang tua ini berjanji bahwa tidak peduli apa yang kamu berikan kepadaku sekarang. Ketika kamu kembali, itu hanya akan lebih makmur dari sebelumnya. Pasti tidak akan mengecewakanmu, ucap Kinzong. Kalau begitu, semuanya terserah saudara Kinzong, ucap Xiaoyan. Beberapa tawa keras terdengar. Batu di hati Xiaoyan akhirnya perlahan jatuh saat ini. Mereka berdua mengobrol dan tertawa sebentar, lalu tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka berdua berdiri dan kedua sosok itu bergerak dan dengan cepat menghilang dari puncak gunung. Sesaat setelah kedua sosok manusia itu pergi, sesosok manusia akhirnya muncul dari semak belukar yang tidak mencolok di sekitar pegunungan. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan dan merenung sejenak. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menjauh. Singkatnya, Xiaoyan saat ini sudah berada di hutan dunia pohon spiritual. Dengan ledakan dahsyat, di dunia pohon spiritual, ruang terbuka luas di hutan tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Pada saat ini kuali emas kehijauan setinggi 30 kaki berdiri megah di depan beberapa orang di lapangan. Itu seperti sebuah gunung kecil. Kuali tinggi menghasilkan bayangan besar di bawah pantulan sinar matahari. Ketika Luo Tua, King Mu, dan Luo Jin melihat ini, mata mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Luo Jin telah melihat kuali di depannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyebutkannya kepada penatua Luo. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan mengeluarkannya saat ini. Melihat kuali besar di depan mereka, penatua Luo dan King Mu saling berpandangan satu sama lain. Meskipun Luo Tua adalah seorang pemurni senjata, dan biasanya hanya tahu cara menyempurnakan beberapa senjata, dia juga mencoba-coba aspek kemurnian kuali. Terlebih lagi para penyuling senjata mampu memahami beberapa hal baru, terutama jika menyangkut item yang memiliki metode pemurnian khusus. Pada saat ini, Luo Tua segera mengenali kuali di depannya dengan pandangan sekilas. Kuali di depannya adalah kuali yang menduduki peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi. Ini sebenarnya kuali peringkat 2 dalam daftar kuali surgawi. Segera suara seruan Luo Tua terdengar. Melihat kuali besar di depan mereka yang seperti gunung kecil, Luo Tua dan King Mu sangat terkejut. Sulit membayangkan bahwa kuali surgawi peringkat 2 akan benar-benar muncul di tangan Xiaoyan. Jika berita ini tersebar, masalah yang akan dihadapi Xiaoyan di masa depan akan 10 kali lipat lebih sulit daripada sekarang. Di hati para alkemis, bobot daftar kuali surgawi tidak kalah dengan daftar api surgawi. Untuk kuali obat di daftar surgawi, beberapa alkemis tidak dapat menemukan satu kuali pun sepanjang hidup mereka. Tanpa diduga, Xiaoyan di usianya yang begitu muda sebenarnya memiliki harta karun yang begitu mengejutkan. Nah, benda ini telah punah di benua ini entah sudah berapa tahun. Aku tidak menyangka akan jatuh ke tanganmu hari ini. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan, ucap Luo Tua. Nada suaranya serius saat dia berbicara. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Karena dia sudah memiliki kuali ilahi Luo Tian, tentu saja dia sudah memikirkan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Namun dia tidak khawatir. Paling tidak, dia yakin bisa menyimpan kuali obat di tangannya untuk jangka waktu tertentu. Ingat, cobalah untuk tidak mengeluarkan benda ini di masa mendatang. Begitu ditemukan, kamu akan mendapat masalah, ucap Luo Tua. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lagi. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi kuali ilahi Luo Tian, dia hanya bisa menyembunyikannya di dalam cincin penyimpanannya.
Setelah mengingatkannya lagi, Luo tua memusatkan perhatiannya pada kuali ilahi Luo Tia di depannya. Dia hanya melihatnya secara kasar sebelumnya, jadi dia tidak melihat kuali obat di depannya dengan jelas. Ketika Luo tua melihat ke kuali obat di depannya dengan hati-hati, dia segera menemukan beberapa petunjuk. Di bawah pengamatan cermatnya, kuali ilahi Luo Tia di depannya sebenarnya tertutup retakan. Apa yang terjadi? Mengapa kuali ilahi Luo Tian menjadi seperti ini? Ucap Luo tua. Pada saat yang sama, Luo Jin dan King Mu di sampingnya juga mengalihkan pandangan mereka dari kuali obat dan menoleh ke Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya. Kemudian dia memberitahu mereka bertiga tentang kerusakan kuali obat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan narasinya, mereka bertiga akhirnya memahami alasan kerusakan kuali ilahi Luo Tian. Sulit membayangkan bahwa kuali ilahi Luo Tian yang berada di peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi akan dilukai sedemikian rupa oleh Raja Yuan. Luo tua berjalan ke depan dan menggunakan tangannya yang keriput untuk menggosok garis retakan kecil pada kuali obat. Jarinya yang keriput berhenti di bekas luka pedang yang telah menyebarkan aura pedang tersebut. Nak, kamu telah menemukan masalah yang sulit untukku kali ini, ucap Luo tua. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.